Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa semua nabi dan rasul diturunkan di tanah yang sama, Timur Tengah? Kenapa bukan di negeri lain yang lebih subur, lebih luas, bahkan lebih makmur seperti Cina atau Nusantara? Apakah ini sekedar kebetulan atau ada rahasia besar yang Allah sembunyikan di balik panggung sejarah dunia? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati dan pikiran kita dalam menelusuri perjalanan ini dan menjadikan kisah para nabi sebagai cahaya yang menuntun langkah kita. Ikuti kisah ini sampai akhir karena di sini kita akan melihat bagaimana benang merah dari seluruh perjalanan para nabi bermuara dan mengapa Allah memilih tanah itu sebagai pusat turunnya wahyu. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Pusat dunia kuno. Bayangkan sebuah peta besar dunia kuno ribuan tahun sebelum era modern. Jika kita letakkan jarum di bagian tengah, maka jarum itu akan menancap tepat di kawasan Timur Tengah. Dari sinilah jalur dagang menghubungkan timur dan barat, utara dan selatan. Dari sini pula lahir kerajaan-kerajaan besar yang mewarnai sejarah awal manusia. Mesopotamia dengan sungai Tigris dan Eufrat, Mesir dengan sungai Nil, Syam dengan jalur suburnya. Semua titik ini terletak di jantung yang sama, yaitu kawasan Timur Tengah. Sejak awal peradaban, manusia mencari tempat hidup di sekitar air. Sungai besar menjadi pusat lahirnya kota dan kerajaan. Itulah mengapa Mesopotamia dijuluki sebagai Cradle of Civilization, buayan peradaban. Di lembah ini, manusia pertama kali mengenal tulisan paku, sistem hukum, dan tata kota. Sementara di lembah Nil, Mesir membangun piramida, mencatat sejarah panjang raja-raja Fir'aun. Dua pusat peradaban ini berhadapan di satu wilayah strategis yang tidak jauh dari tanah Syam. Jadi, dari sejak ribuan tahun sebelum kelahiran para nabi besar, kawasan ini sudah menjadi panggung utama sejarah manusia. Lalu, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus banyak nabi di sini, bukan di wilayah lain seperti Nusantara, Afrika Tengah, atau Eropa Utara? Salah satu jawabannya terletak pada realitas geopolitik. Timur Tengah adalah jalur silang tiga benua. Asia di sebelah timur, Eropa di barat laut, Afrika di barat daya. Barang, budaya, bahkan keyakinan bisa menyebar cepat lewat daratan yang saling tersambung. Dari Arabia menuju Syam, hanya perlu melewati gurun. Dari Syam menuju Mesir, hanya menyeberangi Sinai. Dari Mesir menuju Afrika lebih luas, tinggal menyeberangi sungai Nil. Bandingkan dengan Nusantara. Kepulauan ini dikelilingi samudera luas. Laut menjadi penghalang sekaligus pelindung. Pada masa lalu, ketika teknologi pelayaran masih terbatas, wilayah kepulauan seperti ini terisolasi. Budaya bisa tumbuh, tetapi menyebar keluar sangat lambat. Sementara itu, dakwah seorang rasul tidak hanya untuk satu kampung atau satu suku, tapi untuk umat manusia di zamannya. Maka wajar jika Allah memilih kawasan yang langsung berhubungan dengan berbagai bangsa, bukan tanah yang terpisah jauh di tengah lautan. Catatan sejarah menunjukkan bangsa-bangsa besar selalu berpusat di sekitar kawasan ini. Babilonia, Asyur, Persia hingga Romawi. Semua menjadikan Timur Tengah sebagai titik konsentrasi politik dan ekonomi. Nabi-nabi pun lahir di sekitar tempat-tempat itu. Nabi Nuh menurut banyak ahli tafsir diutus di wilayah Mesopotamia. Nabi Ibrahim lahir di Ur, bagian dari tanah Irak sekarang. Nabi Musa diutus di Mesir, lalu membawa Bani Israel menuju tanah Syam. Semua terhubung di satu kawasan yang sama, yaitu pusat dunia lama. Menariknya, riwayat-riwayat dalam tafsir juga menyebutkan bahwa setelah banjir besar pada zaman Nabi Nuh, peradaban manusia bertumbuh kembali di wilayah tersebut.
Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyinggung bahwa anak-anak Nabi Nuh menjadi asal bangsa-bangsa yang tersebar dari Mesopotamia ke berbagai arah. Artinya, setelah banjir, manusia kembali berkumpul di titik yang sama. Kawasan itu tidak pernah sepi dari lalu lintas manusia, tidak pernah terputus dari jalur sejarah. Jika kita telusuri lebih jauh, bahkan perjalanan para nabi besar selalu bersinggungan dengan jalur ini. Nabi Ibrahim alaihissalam menempuh perjalanan dari Ur ke Haram, lalu ke Palestina, Mesir, hingga kembali ke Palestina. Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke Mesir melalui rombongan kafilah yang melewati jalur Syam. Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun di Mesir, kemudian membawa kaumnya menyeberangi Sinai menuju Palestina. Semua kisah ini memperlihatkan satu pola yang jelas, yaitu panggung peristiwa selalu berada di sekitar jalur pertemuan tiga benua itu. Di dalam hadis sahih riwayat Ahmad, Rasulullah pernah menunjuk Syam sebagai negeri yang diberkahi, tempat banyak nabi diutus. Dan memang secara geografis, Syam adalah titik simpul yang menghubungkan Mesir, Irak, dan Hijaz. Dari sanalah ajaran para nabi mudah terdengar, mudah menyebar, dan mudah diperhatikan oleh bangsa besar lain. Jadi sejak awal, sebelum risalah terakhir diturunkan kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menata agar wilayah ini menjadi titik pusat interaksi dunia. Dari Mesopotamia, Mesir, hingga Syam, semuanya adalah simpul-simpul yang tidak pernah terputus dalam sejarah manusia. Inilah mengapa awal sejarah para nabi selalu kembali ke kawasan yang sama, yaitu pusat dunia kuno, tanah yang menjadi panggung peradaban sejak awal. Ka'bah, rumah ibadah pertama. Di tengah padang gersang Mekah berdiri sebuah bangunan sederhana berbentuk kubus. Bangunan inilah yang sejak awal sejarah manusia telah menjadi pusat ibadah dan tujuan manusia datang dari berbagai penjuru. Ka'bah, rumah ibadah pertama di muka bumi. Allah sendiri menegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Para ahli tafsir menjelaskan, ayat ini menunjukkan Ka'bah adalah rumah ibadah tertua, jauh sebelum masjid-masjid lain berdiri. Dalam riwayat sahih disebutkan, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail yang menegakkan kembali pondasi Ka'bah atas perintah Allah. Peristiwa itu terjadi setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail kecil di lembah Tandus Mekah, lembah yang pada saat itu tidak ada penghuni, tidak ada tanaman, dan tidak ada sumber air. Alur sejarahnya bermula dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika meninggalkan Hajar dan Ismail, beliau berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Kata "di dekat rumah Engkau" dipahami ulama sebagai bukti bahwa tempat itu memang sudah ditetapkan sebagai lokasi Ka'bah sejak awal. Sebagian riwayat menyebut pondasi Ka'bah telah ada sejak masa Nabi Adam alaihissalam, lalu hilang tertutup banjir besar, kemudian ditunjukkan kembali oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Saat batu-batu ditumpuk, Nabi Ismail mengangkat batu, sementara Nabi Ibrahim menyusunnya. Ketika bangunan semakin tinggi, Nabi Ibrahim berdiri di atas sebuah batu besar untuk melanjutkan pekerjaannya. Batu itu hingga kini dikenal sebagai Maqam Ibrahim. Jejak kaki beliau masih terlihat jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memerintahkan umat Islam menjadikan makom tersebut sebagai tempat sholat setelah tawaf. Dalam proses pembangunan itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak hanya bekerja fisik, mereka juga berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah kami amalan kami. Sesungguhnya
Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Doa ini menunjukkan betapa mereka sadar bahwa bangunan ini bukan sekedar rumah batu, melainkan pusat ibadah yang akan menjadi saksi sepanjang zaman. Keberadaan Ka'bah sejak saat itu menjadikan Mekah berbeda dengan wilayah manapun di dunia. Lembah tandus tanpa sungai, tanpa lahan subur, tiba-tiba berubah menjadi pusat kedatangan manusia. Riwayat Ibnu Abbas yang sahih menyebut ketika air Zam-Zam memancar di bawah kaki Nabi Ismail, kafilah-kafilah mulai singgah. Suku Jurhum datang lalu menetap di sekitaran Ka'bah. Dari situlah Mekah tumbuh sebagai kota yang terus hidup, bukan karena kesuburan tanahnya, tetapi karena keberadaan rumah ibadah pertama. Ka'bah juga menjadi penanda arah. Dalam riwayat sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ka'bah adalah kiblat bagi orang-orang di masjidku ini, dan masjidku adalah kiblat bagi orang-orang di seluruh bumi." Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan sejak awal Ka'bah ditetapkan bukan hanya untuk satu kaum, melainkan pusat bagi seluruh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jejak sejarah memperlihatkan Ka'bah berulang kali menjadi saksi penting. Dari tangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Ka'bah berdiri kokoh. Seiring waktu, suku Quraisy juga pernah merenovasinya, termasuk ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih muda. Dalam riwayat sahih disebutkan, saat itu terjadi perselisihan di antara kabilah Quraisy mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu masih berusia muda tampil dengan kebijaksanaannya. Beliau meletakkan Hajar Aswad di kain, lalu mempersilahkan semua kabilah mengangkatnya bersama-sama. Dan beliau sendiri yang meletakkan di sudut Ka'bah. Peristiwa itu semakin mengukuhkan posisi Ka'bah sebagai pusat kehormatan, sekaligus menghubungkan langsung sejarah Nabi Ibrahim dengan kenabian terakhir. Semua peristiwa ini menjadi saksi betapa Ka'bah sejak awal adalah titik awal dakwah tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam membangunnya atas dasar perintah Allah. Nabi Ismail tumbuh di sekitarnya. Keturunan Nabi Ismail kelak menjadi bangsa Arab yang kemudian melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ka'bah pula dimulai perjalanan ibadah haji, tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, yang semuanya bersumber dari peristiwa sejarah nyata di tanah Mekah. Dengan pondasi sejarah yang demikian panjang, Ka'bah menjadi pusat ibadah tertua yang tidak pernah bergeser. Dari masa Nabi Ibrahim hingga masa Rasulullah, dan sampai hari ini ia tetap berdiri di titik yang sama. Syam, negeri para nabi. Jika kita menelusuri peta sejarah kenabian, satu nama wilayah selalu muncul berulang kali, yaitu Syam. Kawasan yang sekarang mencakup Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah ini sejak ribuan tahun lalu menjadi pusat kelahiran dan perjalanan para nabi. Tidak ada wilayah lain di dunia yang menyimpan begitu banyak jejak kenabian selain negeri Syam. Riwayat-riwayat sahih menegaskan hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Sesungguhnya Syam adalah negeri yang diberkahi." Dalam riwayat lain, beliau menunjuk Syam sebagai tempat berkumpulnya umat beriman menjelang akhir zaman. Semua ini menunjukkan posisi Syam yang istimewa dalam garis besar sejarah wahyu. Kisah para nabi besar banyak bermula dari negeri ini. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah keluar dari Ur di Mesopotamia berhijrah menuju Haran, lalu menetap di Palestina. Di tanah Syam itulah beliau melanjutkan dakwahnya, membangun keluarga, dan menegakkan syariat tauhid. Dari keturunan Nabi Ibrahim yang tinggal di Syam, lahirlah nabi-nabi besar seperti Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, hingga Nabi Isa alaihissalam. Semuanya terhubung dengan tanah yang sama.
Al-Quran sendiri menyinggung Syam dalam banyak ayat. Allah berfirman tentang tanah yang diberkahi di sekitar Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Kalimat yang kami berkahi sekelilingnya merujuk pada negeri Syam. Ini adalah pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keberkahan tanah itu. Nabi Yakub alaihissalam dan keturunannya pun hidup di Syam. Dari keluarganya lahir Nabi Yusuf yang sempat berpindah ke Mesir sebelum kembali dikenal seluruh dunia. Nabi Musa setelah membawa Bani Israel keluar dari Mesir diarahkan menuju tanah yang sama, yaitu Syam. Perintah Allah jelas, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagi kalian." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Tanah suci yang dimaksud adalah Palestina, bagian dari wilayah Syam. Di sana pula berdiri kerajaan Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Nabi Dawud memimpin Bani Israel, membangun pusat pemerintahan dan menegakkan hukum Allah. Putranya Nabi Sulaiman tidak hanya berkuasa atas manusia, tapi juga jin dan hewan. Kota Baitul Maqdis menjadi pusat pemerintahannya, menjadikan Syam bukan sekedar tanah kelahiran Nabi, tetapi juga pusat kekuasaan para nabi. Riwayat sahih juga mencatat kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya di tanah Syam. Nabi Zakaria menjadi penjaga Maryam di mihrab Baitul Maqdis, tempat ibadah di Palestina. Dari keluarga itulah lahir Nabi Yahya yang melanjutkan dakwah tauhid hingga dibunuh oleh penguasa zalim. Maryam sendiri melahirkan Nabi Isa alaihissalam di Bethlehem, Palestina. Sejak kecil hingga masa diangkat menjadi rasul, Nabi Isa berjuang menyampaikan risalah di tanah Syam. Tidak ada tanah lain di muka bumi yang mencatat garis nasab kenabian sebanyak ini. Dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Isa, jalur panjang itu selalu kembali ke Syam. Dan yang menarik, semua peristiwa besar itu terjadi di kawasan yang sama dengan jalur perdagangan penting. Palestina terletak di jalur darat antara Mesir dan Mesopotamia. Kota Yerusalem berdiri di tengah jalur yang menghubungkan Afrika, Asia, dan Eropa. Itulah mengapa ajaran para nabi bisa cepat terdengar dan mendapatkan perhatian dari bangsa-bangsa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebelum diangkat menjadi nabi pernah singgah di Syam. Dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, saat beliau ikut berdagang bersama Abu Thalib di negeri Syam, seorang pendeta bernama Buhairah melihat tanda-tanda kenabian pada diri beliau. Syam sekali lagi menjadi saksi mata perjalanan seorang calon rasul besar. Jejak ini tidak pernah berhenti. Dari masa Nabi Ibrahim, keturunannya, hingga Nabi Isa, semuanya berpijak di tanah yang sama. Syam tercatat dalam ayat-ayat Al-Quran, disebut dalam hadis sahih, dan diingat dalam setiap kisah besar perjalanan para nabi. Kondisi sosial yang mempersiapkan risalah. Di balik kerasnya gurun pasir Jazirah Arab, terbentuk sebuah masyarakat yang unik. Mereka bukan kerajaan besar dengan filsafat rumit, bukan pula bangsa yang tunduk pada hegemoni kekuatan asing. Mereka adalah bangsa yang hidup dengan ikatan suku, adat, dan tradisi. Namun, dalam kebersahajaan itu justru tersimpan kondisi sosial yang secara perlahan mempersiapkan lahirnya sebuah risalah besar. Sejarah mencatat, kehidupan bangsa Arab pra-Islam sangat bergantung pada struktur kesukuan. Setiap individu bernaung di bawah nama kabilahnya. Kehormatan, perlindungan, bahkan keamanan ditentukan oleh ikatan darah ini. Jika seseorang dizalimi, seluruh kabilah akan bangkit membela. Sistem ini memang sering menimbulkan peperangan antar suku, tetapi di sisi lain memberikan perlindungan kepada anggota kabilah. Kelak, sistem inilah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap aman pada fase awal dakwah, karena beliau berada di bawah naungan Bani Hashim. Dalam masyarakat seperti ini, keluarga dan garis keturunan mendapat kedudukan sangat tinggi. Seorang yang lahir dari kabilah terhormat akan dihormati,
dimanapun ia berada. Inilah sebabnya ketika Rasulullah diutus, meski Quraisy memusuhi dakwahnya, mereka tidak berani seenaknya menyakiti beliau selama Abu Thalib masih hidup. Kekuatan sosial berupa ikatan keluarga menjadi perisai yang nyata. Selain itu, kondisi masyarakat Arab saat itu relatif polos. Mereka memang tenggelam dalam kesyirikan, menyembah berhala, dan mewarisi sebagian ajaran yang menyimpang. Tetapi mereka tidak mengenal sistem filsafat Yunani atau pemikiran teologi rumit seperti Romawi dan Persia. Jiwa mereka masih sederhana, sehingga ketika risalah tauhid datang, mereka bisa memahami tanpa banyak pertentangan filosofis. Mereka hanya butuh ajakan yang jelas, yaitu tinggalkan berhala, sembahlah Allah yang Esa. Bahasa Arab juga menjadi faktor penting. Suku-suku Arab memang beragam, tetapi mereka berbicara dengan satu bahasa yang sama. Bangsa Arab memiliki kosakata yang kaya dan struktur yang kuat. Dari sejak lama, mereka terbiasa dengan syair, balaghah, dan pidato yang indah. Inilah yang menjadikan Al-Quran ketika diturunkan dalam bahasa Arab langsung mengguncang masyarakat. Orang-orang Quraisy terbiasa dengan keindahan bahasa, tiba-tiba terperangah menghadapi susunan ayat yang tidak bisa ditandingi. Fakta ini tercatat dalam riwayat sahih. Ketika Walid bin Mughirah, seorang pakar bahasa Quraisy, berkata tentang Al-Quran, "Demi Allah, ucapan ini memiliki manisnya. Di antaranya ada keindahan, dan di bawahnya ada kesuburan. Ia tinggal dan tidak ada yang lebih tinggi darinya." Hadis riwayat Al-Hakim. Kondisi religius masyarakat Arab juga menarik. Meski mereka menyembah berhala, tradisi Nabi Ibrahim masih tersisa. Mereka masih menghormati Ka'bah, melaksanakan tawaf, dan mengenal manasik haji meskipun banyak yang telah diselewengkan. Riwayat sahih menunjukkan bahwa Quraisy bahkan memiliki doa, kurban, dan nazar yang diarahkan ke Ka'bah. Sejak tauhid itu belum hilang sepenuhnya, hanya tertutupi kesirikan, hal ini membuat mereka tidak asing dengan gagasan tentang Tuhan yang Maha Esa, meski membutuhkan penegasan kembali. Di sisi lain, Mekah sebagai pusat perdagangan internasional memperkaya wawasan mereka. Kafilah Quraisy setiap tahun berdagang ke Syam di musim panas dan ke Yaman di musim dingin. Allah sendiri menyinggung tradisi ini dalam Al-Quran surat Quraisy ayat 1-2. Karena kebiasaan orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Dari perjalanan ini, orang Arab melihat berbagai budaya, tetapi mereka tidak larut di dalamnya. Mereka tetap mempertahankan identitas Arab yang sederhana. Kehidupan sosial mereka juga masih memegang nilai-nilai luhur, meskipun bercampur dengan kebutuhan. Mereka menjunjung tinggi tamu, keberanian, kejujuran, dan loyalitas pada janji. Abu Sufyan sebelum masuk Islam pernah ditanya oleh Kaisar Romawi Heraklius tentang Rasulullah SAW. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Abu Sufyan meskipun masih musyrik saat itu mengakui bahwa Rasulullah tidak pernah berbohong, berasal dari keluarga terhormat, dan tidak memiliki sejarah buruk. Pengakuan ini lahir dari tradisi masyarakat Arab yang menilai kejujuran dan nasab sebagai tolak ukur utama. Semua aspek ini, struktur kesukuan, bahasa Arab yang kuat, sisa ajaran Nabi Ibrahim, jalur perdagangan internasional, serta nilai-nilai sosial yang masih bertahan, membentuk sebuah kondisi unik. Jazirah Arab mungkin tampak tandus secara geografis, tetapi masyarakatnya telah memilih kerangka sosial yang siap menyambut risalah. Perlindungan politik dan jalur penyebaran. Kekuatan sebuah risalah tidak hanya ditentukan oleh isi ajarannya, tetapi juga oleh kondisi politik yang mengitarinya. Di Jazirah Arab dan kawasan sekitarnya, risalah para nabi selalu berhubungan erat dengan kekuasaan, perlindungan suku, serta stabilitas wilayah yang mengizinkan sebuah dakwah bertahan hidup dan menyebar. Mari kita lihat lebih dekat. Di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, perjalanan hijrah yang beliau lakukan bukan semata pindah tempat tinggal.
Nabi Ibrahim bergerak dari di Mesopotamia menuju Haran, lalu ke Syam. Pernah berdiri di ruang hampa. Setiap wilayah memiliki penguasa dan tatanan politiknya sendiri. Ketika mengambil istrinya Sarah, namun dengan perlindungan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam semangat. Perlindungan dari satu penguasa untuk bisa bertahan dari ancaman penguasa lain. Kita juga bisa menengok kisah Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir. Nabi Yusuf bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang pejabat tinggi dalam struktur pemerintahan. Dari seorang tahanan, Allah angkat derajatnya menjadi penguasa bendahara negara. Kekuasaan politik ini yang membuat dakwahnya bisa diterima luas, bahkan menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan. Di sini, dakwah tidak hanya berjalan di atas mimbar, tetapi juga di kursi kekuasaan. Nabi Yusuf menunjukkan bahwa wahyu Allah mampu mengatur urusan dunia nyata, dan dengan legitimasi politik, dakwah bisa menyebar dengan lebih luas. Bergerak ke masa Nabi Musa alaihissalam, kita mendapati pertarungan dakwah melawan kekuatan tirani Fir'aun. Mesir pada saat itu adalah kekuatan besar dunia. Nabi Musa berdakwah di hadapan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Perjalanan Nabi Musa dan Bani Ismail adalah contoh paling jelas bagaimana risalah Allah selalu berbenturan dengan kekuatan politik. Namun, justru dari pertarungan itu lahir gelombang besar. Keluarnya Bani Israel dari Mesir menuju Syam. Ini berarti risalah Nabi Musa tidak hanya disampaikan kepada satu kaum, tapi diposisikan dalam arus sejarah besar bangsa-bangsa. Perhatikan pula bagaimana jalur penyebaran risalah berhubungan erat dengan rute dagang dan peradaban. Jazirah Arab bukan hanya pusat pemerintahan atau kekaisaran besar, tetapi wilayah itu adalah simpul. Dari Yaman di selatan, jalur kafilah bergerak ke utara menuju Syam, melewati Mekah. Dari timur, Mesopotamia terhubung dengan Hijaz, dan dari barat ada jalur Mesir, kota-kota seperti Bakkah atau Mekah, Yasrib atau Madinah, hingga Petra di utara. Semuanya menjadi titik persinggahan dagang. Inilah jalur yang mempermudah risalah menyebar dari satu kabilah ke kabilah lain, dari satu bangsa ke bangsa lain. Bahkan, Quraisy sendiri sebelum Islam telah memanfaatkan jalur ini. Allah mengabadikan perjalanan dagang Quraisy dalam Al-Quran. Karena kebiasaan orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Quran, Surat Quraisy ayat 1-2. Perjalanan dagang Quraisy ke Syam di musim panas dan ke Yaman di musim dingin menciptakan hubungan politik dan dagang yang luas. Inilah salah satu modal yang kelak menjadi saluran dakwah Rasulullah SAW. Dengan perlindungan suku Quraisy dan status mereka sebagai penjaga Ka'bah, risalah Islam memiliki jalur yang terbuka untuk dikenal bangsa-bangsa lain. Perlindungan politik suku ini juga tampak dalam masa-masa awal kenabian. Rasulullah SAW mendapat perlindungan dari Abu Thalib, pamannya. Meskipun Abu Thalib tidak masuk Islam, tetapi sebagai kepala suku Bani Hashim, beliau memberikan benteng politik yang mencegah Quraisy lain untuk melukai Nabi secara terang-terangan. Perlindungan ini bukan sekedar ikatan keluarga, melainkan sistem sosial Arab yang menjunjung tinggi kehormatan suku. Tanpa sistem itu, bisa jadi dakwah Islam sudah dihentikan sejak awal. Lebih jauh lagi, jalur penyebaran dakwah tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa Jazirah Arab berada di antara dua kekuatan besar. Kekaisaran Romawi di barat dan Persia di timur. Dua imperium ini sering berseteru, dan tanah Arab menjadi wilayah penyangga yang relatif bebas dari dominasi penuh kehidupannya. Kondisi ini menciptakan ruang kosong politik yang justru memberi peluang bagi lahirnya risalah baru tanpa langsung dihancurkan oleh salah satu kekuatan superpower. Kita menemukan catatan penting dari sejarah Islam awal. Ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada raja-raja besar, Kaisar Heraklius di Romawi, Kisra di Persia, dan Najasyi di Habasyah. Surat-surat ini tidak dikirim ke sembarang tempat,
melainkan ke poros-poros politik dunia. Artinya, sejak awal Islam diposisikan untuk berdialog, bahkan menantang kekuatan politik global. Dengan demikian, perlindungan politik dan keberadaan jalur penyebaran bukanlah faktor sampingan, melainkan pondasi penting. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Musa, hingga Rasulullah, risalah selalu bergerak dalam pusaran kekuasaan. Ada yang mendapat dukungan, ada yang berhadapan dengan penentang, tapi suaranya menunjukkan bahwa wahyu Allah memang ditempatkan di titik strategis, di jantung peradaban dunia, tempat jalur perdagangan, politik, dan kebudayaan saling bertemu. Mari kita ambil hikmah dari kisah ini. Kalau kita rangkai kembali sejak sejarah para nabi, ada pola besar yang tidak bisa diabaikan. Dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga Rasulullah, semuanya diutus di kawasan yang sama, yaitu Timur Tengah. Sebuah wilayah yang secara geografis mungkin tampak kering dan tandus, tetapi justru menjadi pusat sejarah umat manusia. Kenapa Allah pilih kawasan ini, bukan negeri lain yang lebih hijau, lebih luas, atau lebih kaya sumber daya seperti Nusantara, India, atau Cina? Pertanyaan ini membawa kita pada hikmah besar yang bisa kita renungkan. Pertama, dari sisi letak geografis, Timur Tengah adalah jantung dunia kuno. Di barat ada Mesir, di timur ada Mesopotamia, di utara ada Syam, dan di selatan ada Yaman. Sebuah jalur dagang, politik, dan budaya dunia kuno melewati kawasan ini. Kalau risalah turun di tempat yang terisolasi, seperti kepulauan jauh atau pedalaman hutan, pesan itu bisa saja hilang tanpa jejak. Tapi ketika turun di pusat pertemuan bangsa-bangsa, risalah itu berpeluang menyebar ke seluruh penjuru bumi. Kedua, keberadaan Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama. Sejak masa Nabi Ibrahim, Ka'bah sudah menjadi pusat spiritual. Orang dari berbagai suku Arab mendatanginya, melakukan tawaf, bahkan sebelum Islam. Posisi Ka'bah ini menjadi pemersatu, yang membuat risalah Rasulullah SAW mudah dikenal lintas kabilah. Kalau Ka'bah ada di luar jalur utama peradaban, ia tidak akan memilih peran besar seperti itu. Ketiga, kawasan Syam dan Palestina menjadi saksi lahirnya banyak nabi. Di sanalah Allah kumpulkan sebagian besar sejarah risalah. Negeri yang subur itu menjadi ladang pertemuan wahyu. Dan dari situlah lahir tradisi kenabian yang panjang. Karena itulah Syam disebut Rasulullah sebagai negeri penuh berkah. Dari sana, risalah Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihi salam berakar. Keempat, kondisi sosial bangsa Arab sendiri. Mereka memang jahiliyah dalam arti banyak melakukan penyimpangan. Tapi justru karena itulah risalah dibutuhkan. Orang Arab dikenal menjaga kehormatan, setia pada janji suku, dan memiliki bahasa yang kuat. Bahasa Arab menjadi medium terakhir wahyu, yang paling lengkap, paling fasih, dan paling mampu menampung keindahan sekaligus kedalaman syariat. Inilah yang membuat Al-Quran terjaga, karena bahasanya begitu solid dan hidup di tengah masyarakat yang menjadikannya kebanggaan. Kelima, ada aspek perlindungan politik. Bangsa Arab, meskipun bukan imperium besar, justru karena itu lebih bebas dari hegemoni Romawi dan Persia. Di wilayah netral inilah risalah Islam bisa lahir tanpa langsung ditindas oleh kekuatan superpower. Lebih dari itu, Quraisy punya jaringan dagang ke Syam dan Yaman, sehingga berita Islam dengan cepat terdengar di luar Mekah. Allah siapkan panggung global untuk risalah terakhir. Semua ini menegaskan bahwa tidak ada yang kebetulan. Allah memilih tempat yang paling strategis namun aman, dan paling berpotensi untuk menyebarkan risalah ke seluruh dunia. Seandainya Islam turun di wilayah Nusantara misalnya, yang jauh dari jalur utama kuno dunia, mungkin risalah itu hanya berhenti di kepulauan. Sulit dikenal bangsa-bangsa besar saat itu. Atau kalau turun di Cina, ia bisa terhimpit oleh kebudayaan besar yang sudah mengakar ribuan tahun.
hingga risalah itu tertutup. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Islam di jantung dunia. Lalu dari sana beliau bergerak ke timur dan barat. Hingga hari ini kita bisa merasakannya dimanapun kita berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilih aku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menutup seluruh rangkaian. Allah pilih tempat, pilih bangsa, pilih kabilah, hingga pilih sosok Rasul terakhir. Semua dengan hikmah, semua dengan rencana. Maka jelaslah kenapa para nabi semuanya ada di Timur Tengah. Karena dari sanalah sumber peradaban manusia, simpul pertemuan bangsa-bangsa, pusat ibadah pertama, dan jalur penyebaran paling strategis. Dan dari situlah cahaya risalah menyinari seluruh dunia, hingga sampai ke Nusantara yang jauh, hingga ke hati kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.